Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi ayyuhat talabah. Kaifa halukum? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah ana bi khairin. Fi hadha sabah hayya nata'allam al-lughata al-arabiyyah. Selamat pagi rekan-rekan siswa-siswi MAN 4 Madiun. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari kita belajar bahasa Arab. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar kata objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih ya. Bagaimana ciri-ciri kata objek atau maf'ulun bih dan apa saja karakteristiknya dan bagaimana cara membuatnya, insya Allah akan kita bahas dengan singkat. Nabda bi qiraati al-basmalah. Baik, di sini saya sudah membuat contoh. Di sini ada contoh ya. Oke, ada tiga kalimat ya, memiliki pola yang berbeda. Pola yang pertama ini adalah kalimat ismiyah, kemudian pola kedua kalimat fi'liyah ya. Kita bahas singkat saja dalam bahasa Arab ini. Kalimat sempurna itu memiliki dua pola. Pola kalimat ismiyah dan pola kalimat fi'liyah. Yang membedakan pola kalimat ismiyah dan pola kalimat fi'liyah adalah terletak di kata yang ada di awal. Ya. Disebut kalimat ismiyah karena dia diawali oleh isim. Disebut kalimat fi'liyah karena dia diawali oleh fi'il. Ini ya. Nah, jadi disebut ismiyah atau fi'liyah ini bergantung pada kata yang terletak di awal kalimat. Jika sebuah kalimat diawali oleh isim, maka dia disebut ismiyah. Sedangkan kata yang terletak setelahnya disebut dengan khobar. Ya, predikat. Sementara kalimat fi'liyah apabila kata yang terletak di awal adalah fi'il, kemudian diikuti oleh subjeknya yang disebut dengan fa'il. Ya. Itu singkat saja. Ya. Kalian walaupun polanya berbeda, ya, walaupun polanya berbeda, namun maknanya tetap sama ya, artinya tetap sama. Antara Zaidun yaktubu arisalata dengan yaktubu Zaidun arisalata artinya sama, yaitu Zaid menulis surat. Maka di sini kita bisa menemukan bukti keunggulan bahasa Arab, dia memiliki pola yang berbeda walaupun maknanya tetap sama. Ini adalah keunggulan bahasa Arab. Baik, di sini kita akan membahas maf'ulun bih atau kata objek. Kata objek di sini saya tandai dengan warna merah, ya, warna merah. Di mana di kalimat pertama adalah arisalata, ya, arisalata. Kalau kalimat ismi ini cukup jelas, diawali oleh subjek, kemudian ada predikat, yaktubu, kemudian objek. Ya. Zaidun yaktubu arisalata. Kemudian kalimat fi'liyah kita harus jeli, ya, karena dia diawali oleh fi'il dan diikuti oleh subjek atau fa'il. Yaktubu Zaidun. Maka objek dia tidak berubah, dia tetap terletak setelah subjek predikat atau predikat subjek. Arisalata di sini. Ya, Zaid menulis surat. Kemudian kalimat yang kedua, at-talibatu tunazzifu al-bilata. Kalimat fi'liyahnya tunazzifu at-talibatu al-bilata. Hanya merubah subjek dan predikat saja ya, kawan-kawan. Artinya sama, murid perempuan itu membersihkan lantai. Tunazzifu adalah membersihkan, nazzafa yunazzifu. Ya, di sini tidak berubah. Tidak berubah harokatnya, hanya berubah posisinya saja. At-talibatu sebagai mubtada,
At-thalibatu pada kalimat fi'liyah disebut dengan fa'il. Kemudian yang berikutnya kalimat ketiga adalah at-thalibu yahfadzul Qur'ana. Bentuk fi'liyahnya yahfadzu at-thalibu al-Qur'an. Hanya berubah posisi, hanya berubah subjek dan predikatnya, tapi tidak merubah letak maf'ulun bihnya. Ya. Murid laki-laki itu menghafal Al-Quran. Ya. Oke, di sini sudah mulai jelas ya, insya Allah. Sekarang kesimpulannya bagaimana ini? Kesimpulannya, oke, kita bisa simpulkan sebagai berikut ya. Kaidah kata objek pada kalimat yang sudah tadi kami contohkan, baik dalam bentuk kalimat ismiyah atau fi'liyah. Yang pertama, syarat yang wajib adalah kata kerja harus transitif. Ya. Kata kerja harus transitif atau kata kerja yang memang tidak sempurna kecuali ada objek. Karena ada kata intransitif. Ya. Lawanan kebalikannya ada kata intransitif, itu adalah kata yang sempurna tanpa harus ada objek. Kalau ini kata kerja transitif dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi, di mana kesempurnaannya itu tergantung pada keberadaan objek. Seperti makan, makan apa, menulis, menulis apa, memukul, memukul apa, membersihkan, membersihkan apa, menanam, menanam apa, membaca, membaca apa. Itu disebut dengan kalimat transitif. Ya. Maka tidak sempurna kalau tidak ada objek. Maka di sini yaktubu, kataba yaktubu, kataba yaktubu. Yaktubu adalah menulis. Ketika kita sudah membuat subjeknya, Zaidun yaktubu. Ya. Atau Zaidun, ini yaktubu Zaidun ya. Ini yaktubu Zaidun, ini salah. Ini harusnya ada di sini nih. Sebentar saya islah dulu. Saya islah dulu ya kawan-kawan ya. Oke, kita kembali lagi. Oke ya, ini. Kita lanjutkan tadi kata kerja transitif ya. Fi'il muta'addi Zaidun yaktubu arisalata atau yaktubu Zaidun arisalata, ini adalah kata kerja transitif muta'addi yang tidak sempurna kecuali dia ada objek. Kemudian yang kedua, harokat akhir kata objek berharokat fathah atau harokat akhir isim maf'ulun bih itu ditandai dengan fathah. Di sini arisalata fathah. Apabila kata tersebut kata tunggal atau isim mufrad. Zaidun yaktubu arisalata dan yaktubu Zaidun arisalata. Baik, ini yang pertama adalah kata kerjanya transitif, yang kedua adalah harokat. Harus memperhatikan harokat akhir kata maf'ulun bih selalu berbeda dengan subjek biasanya, ya. Kalau pada kalimat ini karena dia adalah kata tunggal, maka harokatnya fathah. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, sini aja ya. Zaidun yaktubu arisalata, yaktubu Zaidun arisalata, ya. Kata objek terletak setelah subjek dan kata kerja. Kalau dalam kalimat ismiyah ya, dia tidak berubah. Kata objek dalam kalimat fi'liyah terletak setelah kata kerja dan subjek gitu ya. Kata kerja dan subjek. Baik. Oke, ini kuncinya. Pertama kata kerja muta'addi, maka kita harus menghafal apa saja kata kerja muta'addi. Kemudian
kita juga harus menghafal harokat akhir pada maf'ulun bih, karena harokat akhirnya itu tergantung pada jenis isimnya. Apabila kata tunggal, maka dia fathah. Kemudian apabila dia jamak taksir, fathah. Kemudian apabila dia jamak mu'anats salim atau untuk perempuan, nanti bisa berubah menjadi kasrah. Insyaallah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, sekarang kita latihan. Latihan ini ya. Oke. Latihan identifikasi kata objek atau maf'ulun bih. Saya bacakan. Zaidun talibun mahirun. Zaid adalah pelajar yang pandai. Wa jalisun fil madrasati as-sanawiyyati. Dan Zaidun itu duduk di fil madrasah as-sanawiyah ya. As-sanawiyah kalau di Indonesia ini MTSN, SMP, setingkat SMP. Tetapi kalau di Arab asli, al-madrasah as-sanawiyah adalah setingkat SMA. Maka di sini yang saya inginkan adalah fil madrasah as-sanawiyah, dia duduk di sekolah menengah. Dia duduk di sekolah menengah, atau dia duduk di SMA atau madrasah aliyah juga bisa. Oke. Wa huwa yuhibbu al-qira'ah wa yaqra'u al-kutuba al-mukhtalifata. Dia suka membaca, wa yaqra'u, dan dia membaca al-kutuba al-mukhtalifata, buku-buku yang bermacam-macam, kulla yaumin, setiap hari. Wa huwa aidan, dan dia juga yahfadzu, menghafal Al-Qur'ana. Menghafal yahfadzu, hafidha yahfadzu Al-Qur'an. Wa yurattilu Al-Qur'ana ahsana tartilan. Dan dia membaca secara tartil Al-Qur'an ahsana tartilan, dengan bacaan tartil yang sangat bagus atau yang lebih bagus. Ya. Maka di sini kita tinggal mencari ya. Kalau di sini mudah, saya kira kawan-kawan tahu, karena kata kerja di sini ya adalah kata kerja transitif. Maka seperti tadi ya, kalau dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah, dia pasti terletak setelah subjek predikat atau predikat subjek. Maka di sini mana? Yang pertama, al-qira'ata. Ini adalah maf'ulun bih atau kata objek. Dengan ciri-ciri dia terletak setelah subjek atau predikat dan harokatnya fathah. Berikutnya mana? Oke, betul. Al-kutuba al-mukhtalifata. Buku-buku yang bermacam-macam. Ya. Ditandai dengan dia terletak setelah subjek atau predikat, kemudian harokatnya fathah. Kemudian mana lagi? Oke, tentunya di sini Al-Qur'an. Dan berikutnya mana? Al-Qur'an. Ya, jadi cukup mudah sekali sebenarnya kalau kawan-kawan membaca artikel yang menggunakan harokat, di mana kalian menemukan fathah. Kalimat berharokat fathah yang terletak setelah kalimat isim berharokat fathah yang terletak setelah subjek dan predikat, insya Allah dia pasti bentuk dari kalimat kata objek atau maf'ulun bih. Baik kawan-kawan, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Tetap belajar, tetap semangat, dan tetap stay home. Moga-moga Allah segera mengangkat wabah corona ini dan kita bisa kembali lagi belajar dan bertemu bersama-sama di kelas. Jazakallah khairan katsiran. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.